Halo penonton, kita akan ngomongin tentang sejarah mobil Daihatsu di Indonesia. Ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan industri otomotif nasional sejak tahun 70-an. Merek asal Jepang ini berada di bawah naungan Daihatsu Motor Co. Ltd. yang berdiri tahun 1907 di Osaka. Awalnya perusahaan ini fokus memproduksi mesin pembakaran dalam dan kendaraan berukuran kecil. Seiring waktu, Daihatsu dikenal sebagai spesialis mobil compact dan kendaraan niaga ringan yang efisien dan terjangkau. Awal kehadirannya di Indonesia tahun 1970-an. Daihatsu resmi masuk ke pasar Indonesia pada tahun 1973 melalui kerjasama dengan perusahaan lokal yang kemudian dikenal dengan PT Astra Daihatsu Motor atau ADM. Pada masa awal, kendaraan Daihatsu diimpor dalam bentuk completely knockdown atau CKD untuk dirakit di dalam negeri. Salah satu model pertama yang populer adalah Daihatsu Hijet, kendaraan niaga ringan yang banyak digunakan untuk usaha kecil dan angkutan barang. Pada akhir tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, Daihatsu mulai memperkuat posisinya sebagai produsen kendaraan komersial ringan dan mobil keluarga sederhana yang tangguh serta irit bahan bakar. Strategi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat itu yang membutuhkan kendaraan fungsional dengan harga terjangkau. Era tahun 80 sampai 90-an, dominasi kendaraan niaga dan keluarga mulai didominasi oleh Daihatsu. Memasuki era tahun 80-an, Daihatsu semakin dikenal lewat model seperti Daihatsu Zebra, yang dikembangkan dari Hijet yang menjadi andalan di sektor niaga dan angkutan kota. Produksi lokal terus ditingkatkan, termasuk penggunaan komponen dalam negeri untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Pada tahun 1990-an, pasar otomotif Indonesia mulai berkembang pesat. Daihatsu memperkenalkan lebih banyak model penumpang untuk keluarga, seiring meningkatnya daya beli masyarakat. Di masa ini, kerjasama strategis antara Daihatsu dan Toyota Motor Corporation juga semakin kuat karena Toyota merupakan pemegang saham utama Daihatsu secara global. Kolaborasi ini nantinya sangat berpengaruh terhadap pengembangan model-model di Indonesia. Era tahun 2000-an merupakan satu kebangkitan mobil keluarga terjangkau di Indonesia. Tahun 2003 menjadi tonggak penting dengan peluncuran Daihatsu Xenia yang dikembangkan bersama Toyota Avanza. Model ini diproduksi di Indonesia dan menjadi salah satu mobil terlaris sepanjang sejarah otomotif nasional. Xenia dikenal sebagai low MPV multi-purpose vehicle dengan harga yang relatif terjangkau, kapasitas 7 penumpang serta biaya perawatan yang rendah. Keberhasilan Xenia menjadikan Indonesia sebagai basis produksi penting Daihatsu di kawasan Asia Tenggara. Fasilitas produksi ADM di Sunter dan Karawang berkembang menjadi pusat manufaktur dan ekspor ke berbagai negara. Program LCGC dan dominasi pasar 2010-an. Ini judul baru ya teman-teman. Jadi pada tahun 2013, pemerintah Indonesia meluncurkan program Low Cost Green Car atau LCGC. Daihatsu merespon dengan menghadirkan Daihatsu Ayla, mobil hemat energi dan harga terjangkau. Ayla menjadi salah satu mobil LCGC terlaris di Indonesia dan memperkuat citra Daihatsu sebagai produsen mobil ekonomis untuk masyarakat luas. Selain Ayla, Daihatsu juga sukses dengan model seperti Terios, SUV Compact, Sigra MPV LCGC 7 penumpang, dan Grand Max, kendaraan niaga ringan. Grand Max bahkan menjadi tulang punggung di sektor logistik dan UMKM. Nah, peran strategis Indonesia dalam jaringan global Daihatsu ini terasa kelihatan. Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga basis produksi dan ekspor penting bagi Daihatsu. PT Astra Daihatsu Motor menjadi salah satu pabrik utama di luar Jepang. Beberapa model yang diproduksi di Indonesia diekspor lebih ke 60 negara termasuk Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Daihatsu juga berperan sebagai basis produksi untuk merek Toyota dalam skema kolaborasi global. Ini menunjukkan bahwa industri otomotif Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam rantai pasok internasional. Kemudian teman-teman, ciri khas dan posisi di pasar Indonesia. Ini sejak awalnya, kehadiran Daihatsu ini merupakan sebuah konsisten menempatkan diri sebagai merek yang satu, fokus pada mobil compact dan kendaraan niaga ringan. Kemudian yang kedua, menawarkan harga terjangkau. Ini disukai konsumen Indonesia. Yang ketiga, irit bahan bakar tentunya. Dan biayanya ketika melakukan perawatan itu relatif rendah. Cocok untuk keluarga dan pelaku usaha kecil. Nah, teman-teman, hingga kini, Daihatsu termasuk dalam jajaran merek mobil dengan penjualan tertinggi di Indonesia dan menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan industri otomotif nasional. Begitu teman-teman informasinya. Nah, jika Anda ingin, saya juga bisa menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan otomotif. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan komen di kolom komentar.